Aduh, ketemu lagi sama gue, Mas Boy. Nah, sambil nyapu dikit. Jadi, apa namanya? Hari ini, alhamdulillah tuh, udah datang ke rumah. Innova gue udah sampai. Jadi, sekarang karena mesinnya relatif sudah almost new ya, gue bilang, karena sudah proses tune up semi sport di TUS. Terus apa namanya, filter gue udah pakai racing, headnya ya totally new lah. Apa namanya, kemarin juga ada beberapa seal depan belakang, apa camshaft segala macam itu diganti. Terus ada kemarin apa, mounting engine gue yang belah kiri itu udah retak juga kan, udah tua ya. Alhamdulillah karena kebuka keganti ya, beberapa part lah diganti. Jadi sehat lah mobil gue, sehat. Enak nih, pasti enak. Belum tahu bensinnya seberapa irit, tapi prinsipnya ini sambil nyapu ya, soalnya nggak betah juga nih lihat. Malum kalau ada pohon berarti harus rajin sapu-sapu. Nah ceritanya hari ini gue mau ke bangun audio dulu. Udah janjian sama Sonic, namanya Anton. Nah jadi barang-barang Livina gue itu gue pindahin 100% ke sini. Mungkin gue cuma rewire doang lah, karena kabelnya gue bikin baru, tapi barang-barangnya tetap yang sama. Konsepnya SQ lah. Daily use SQ. Gue pakai 4 channel powernya, terus pakai prosesor 8 channel, subwoofernya 6 in, two way tetap di tempat aslinya, dan head unit gue pakai seri 7-nya Kenwood. Itu head unit lumayan jago lah, walaupun ada seri 9-nya ya, tapi gue pakai seri 7-nya. Pokoknya prinsipnya kita datang ke sana, gue pengen lihat. Harusnya sih janjinya dia instalasinya nggak lama, sebentar. Jadi hari ini langsung kita bisa nikmatin tuh hasilnya kayak apa. Yuk ikutin gue ya. Ini udah sampai daerah BSD ini mobil emang baru pulang opname dari si Provis. Enak bener, jauh lah dari sebelumnya mah. Ini dicolek dikit langsung lompat nih mobil, colek dikit terus. Jadi sesuai dengan harapan gue, jadi gue bisa pakai gigi gede di RPM rendah gitu. Jadi gue cuma RPM tuh nggak pernah lebih dari 2000 gitu. Ini kecepatan 40 aja gue pakai gigi 4 gitu sekarang. Nah, gue deh di Sonic nih. Kanton. Wih, halo Boy. Apa kabar? Kabar. Baik. Sehat, alhamdulillah. Kok? Kenapa? Kan kemarin kan gue baru bongkar Livina gue kan. Iya. Kan barang masih dulu kan? Ada. Nah, apa namanya? Ini gue dapet nih, baru ngangkat Innova tua manual. Nih? 2004. Tua. Tadinya gue mau beli yang diesel, tapi aduh duitnya kagak ada buat. Ini no hepeng. Ini bensin tapi manual. Bensin manual. Nah ini kan audionya culun lah, standaran. Maksud gue barang-barang si Livina kemarin dipindahin sini aja, seperti biasa. Ya meluk aja. Ntar mungkin kalau ada kabel speaker yang korosif atau apa ganti aja Mas ya. Siap. Oke. Tolong ya. Oke.
tadi gua ditelepon. Nih surprising juga. Cepet kerjaannya Padahal ini. Kok? Halo. Tuh, thank you banget nih. Udah jadi nih ya? Udah. Cepet banget ya? Ya kan cuma instalasi gitu doang ya. Paling butuh setengah hari lah. Setengah hari lah ya? Lagian kan lu tuning sendiri. Iya benar juga. Tuning sini licik dia nggak mau tuningin gue. Makanya gue nggak mau bayar dia. Tapi semua kabel udah dicek tadi, oke semua? Udah, kabel-kabel udah oke. Untuk fase-fase speakernya juga udah semua cek, semua udah ya? bagus. Aduh, cakep. Jadi lu tinggal tuning. Fase itu penting banget, soalnya lu kalau fase kebalik, yang satu begini, yang satu begitu. Betul. Jadi yang satu dorong, yang satu ke bawah ya kok ya? Gini ya? Iya. Jadi nggak bareng-bareng. Jadi suaranya gitu ya? Tarik-menarik. Tarik-menarik ya, aduh cakep banget nih. Ini temen lama gue nih. Lu di Venom udah berapa lama ya di Venom ya dulu ya? Gua dulu di Venom 2001-an ya, ikut. 2001, gile. Tuh, apa namanya, itu waktu 2001 tuh emang waktu Sonic pertama kali buka berarti? Ya, bukanya tahun 2001 di sini. 2001 berarti, sudah lama banget, hampir 20 tahun ya dia nginstall. Kagak bosen, Bos? Ya, kagak lah. Kagak lah ya, oke. Sip, thank you banget sekali lagi. Sama-sama. Gue dengerin dulu, ntar kalau ada tuning-tuning bareng bantuin gue ya. Siap. Siap. Thank you, Ko. Sip. Sampai ketemu, thank you. Looking at an empty box. I'll make exceptions for events, but tell me when do they stop? I'm reaching new highs, but I'm the same. Nah ini udah mau nyampe. Gue kemarin beli velg yang dikomporin sama si Oji sama Audi itu yang rally itu sih, apa namanya, OZ Racing. Ini gue taruh sini. Nah ini gue tinggal bawa aja, kita langsung angkut deh. Gitu. Sip. Tadinya mau pakai apa? Lihat. Berantakan. Oh ya, gue mau cerita nih. Ini buat mesin juga nih. Ini header. Ini 421. Nih 1 sama 4-nya jadi 1, 2 sama 3-nya jadi 1, 2 masuk 1 di sini. Nah, ini 421 biasanya buat apa namanya? Buat naikin torsi bawah sama tengah. Jadi cocok lah buat mobil harian. Nah, ini belum gua pasang nih. Nih nunggu pokoknya. Gosok terus. Ada. Om. Nah, pokoknya sesuai dengan kompor-komporannya Audi sama Oji. Velgnya jangan, tadi kan gue pikir apa 15 aja, tapi gue ganti aftermarket, tapi tanggung lah 16 aja, naik 1 tingkat gitu. Nah, ukuran bannya ya pakai bannya apa? Innova Reborn ya. 205, 65, 16. Nah, ini hari ini kita cari bannya. Last pieces. Terakhir. Ada. Lumayan juga ya. Lu bantuin apa? Bisa. Nah. Kan biar kelihatannya. Oh, biar kelihatannya gue sendirian banget gitu ya. Nah, dari sini sebelum ke tempat ban, gue nggak tahu gimana. Ntar gue telepon dulu. Yang prinsip ban dulu. Apa soalnya gue juga mau ngeredam mobil. Ini bagian, lo kalau lihat nih ya. Padat kan? Padat, nggak ada getaran. Coba lihat belakang.
Ini belakang nih. Ini rencananya gue sih pengennya peredam getar lah. Syukur-syukur belakang, depan belakang, tengah belakang, tapi minimal pintu dulu deh. Makanya gue mau ke, ada teman lama gue si Mul Antono di Gading Serpong. Gue mau kesana, udah janjian soalnya. Ikutin. Nah ini gue kayaknya mau pasang ban. Nanya dulu sih, bukan pasang. Kalau harga cocok ya langsung gue eksekusi. Tapi ini gue mau nanya dulu. Katanya sih Lautan Ban di sekitaran Tangsel sini emang terkenal murah. Makanya gue pengen tahu harganya berapaan. Kalau cocok langsung gue sikat hari ini. Gue udah di Serpong Raya nih, karena emang gue mau ke teman gue si Mul. Cuman gue mampir karena gue putusin karena lewat tempat ini gitu. Tempat ini kan terkenal bannya murah. Tepatnya di mana sih, Lautan Ban Serpong. Dia sih murah banget men. Kalau gue lihat di harga online aja nih, Bridgestone itu kan masih 900-an gitu ya. Di sini di bawahnya itu udah Turanza loh padahal, bukan Ecopia. Which is Ecopia harusnya lebih murah. Nah, gue putusin di sini tadi gue mau Dunlop atau pakai Hankook seperti cita-cita gue. Akhirnya gue pakai Hankook. Kenapa? Karena murah banget. Hankook itu masih gue di online ya. Ini kalau beli online belum termasuk pasang loh. Hankook Kinergi itu nih ya, gue langsung cari nih. Itu harganya kurang lebih tuh. Ini ada ya nih 815.000. Di sini gue cuma dapat 630 satu bijinya. Udah termasuk balancing sama spuring. Lu bayangin 630. Gue dapat ban baru, Hankook Korea rasa-rasa Jerman. Oke lah, gue sih suka komponnya. Gue kalau si Hankook suka. Lu tahu nggak? Lautan Ban ternyata juga oli ya. Gue nemu oli bagus loh sini. Gue kan biasa kalau nyari-nyari oli itu di mana namanya, di Toda ya, toko oli dan aksesoris tuh. Gue biasanya ada di dalam tuh. Nah, ini gue kesini nih. Gue udah lama nggak kesana sih, tapi gue nemuin nih. Ini FK Massimo nih, tuh Jepang. Ini buat oli gardan. Lu tau nggak viscosity-nya? 85140. Gue tuh biasanya kalau buat mobil off-road gue ya, si Jimny gue tuh, karena gue anggap itu heavy duty, gue kasih 140 aja gitu. Itu pun jarang oli 140 tuh. Jarang-jarang nemu. Ini intensitasnya 2 angka, 85, 140 ini bagus dan murah. Harganya cuma 85.000 apa 90.000 gitu. Murah nih. Nah, biasanya, nah kalau angka begini nih, ini FK Massimo juga nih. Tuh. Nih, ini 7590, masih suka gua temuin lah 7590. Kalau yang normal-normal kan oli gardan tuh GL5 itu nih 8090. Nih si Motul juga nih 8090 nih angka-angka yang wajar nih. Si Pertamina Roret juga 8090 kalau nggak salah tuh. Ini sih yang 85140 nih jarang nih. Ini sih bagus loh. Dan harganya nggak mahal. Cuma 85.000. Dia encernya dapat, kentalnya juga dapat gitu. Keren. Ntar nyobain buat Jimny gue. Jimny gue tuh karena 4-wheel drive, gue cuma butuh 3 liter doang. Ini buat gardan depan 1 liter, garda belakang 1 liter. Terus si TC gue 1 liter, ya 3 liter doang sih, udah penuh biasanya. Seru. Since I was a child, now it's showing its ugly face. What can I do?
my dreams, wakes me into sweaty sheets, abandons me when nights died out. What can I do? What can I do? So I better use my legs and run before it is too late to flee. I fear there is no other way. It's what I can do, what I can do. Then I want to be with you, but you know there's music too. Don't let jealousy alert you. Stop this, get right. Stop this, get right. Ini nih ring ajaib nih kalau gue bilang. Gue sih nyebutnya center knock, tapi ada orang bilang juga center ring. Jadi dia ring gitu, ring aluminium, ngisi celah antara apa ya, nap roda sama velg, karena kan ukuran beda-beda nih. Ukuran beda-beda. Nah, dia fungsinya supaya si velg ini nggak hanya berdiri, nggak hanya terbebani oleh ini baut roda. Dia tengah-tengahnya itu nempel banget sama si nap roda nih, ceklek gitu. Nah, biasanya mobil terutama buat buat ban depan ya, kalau nggak pakai ini, kecepatan tinggi itu dia agak goyang gitu. Pokoknya kurang firm lah setirnya itu, walaupun udah di balance, udah di finish balance, udah di spooling segala macam, biasa tetap goyang. Nah, kalau ada kayak gini nih, ini posisinya di tengah-tengah nih. Ini gue tunjukin ya. Nih gue tunjukin. Nah, dia posisinya di sini. Sesimpel itu. Jadi, lah kok susah. Nah, ini tuh lingkaran ini ke daging velg, lingkaran ininya ke nap roda, ke tengahnya. Jadi masuk velg tuh ceklek gitu, ngepas banget. Nah, itu membuat velg nggak goyang. Jadi dia nggak hanya terbebani oleh baut roda gitu. Ini sih ajaib. Jadi yang pakai velg aftermarket ganti-ganti, gua sih bilangnya harus wajib pakai ini. Soalnya kalau gua pribadi ngerasanya beda banget, pakai sama nggak pakai itu beda banget. Nah, ini sekarang lagi di spooling. Tadi barusan dicek ball joint aman, terot aman, bearing depan juga aman. Karena sebelumnya gua cek juga. Nah, ini mudah-mudahan kalau sehat, biasanya proses spooling itu nggak lama. Kenapa pentingnya spooling ya? Karena ban baru supaya sehat semua. Sudut arah depannya sama equal kanan kiri, nggak ada yang satu ke kanan dikit ini lurus atau sebalik atau begini silang X gitu atau U gitu keluar. Itu kan bannya bisa botak sebagian, lebih cepat botak, nyetirnya juga nggak enak. Terus juga selain itu chamber ya, negatif apa positif semua segala macam, casternya itu dicek semua. Ya intinya supaya mobil mau speeding berapapun aman, nyaman, nggak getar, itu yang pasti. Nah, kalau belakang sih sebenarnya kalau mobil kelas-kelas Innova gini nggak ada yang bisa disetel. Jadi murni cuma nyetel depan doang. Tapi tadi kalau balance, walaupun belakang sebenarnya nggak perlu balance, gue minta balance 4-4-nya. Isi angin juga belagu banget, gue tadi dikasihnya nitrogen, padahal mah gue minta biasa-biasa aja sebenarnya, tapi ya udahlah dikasih namanya juga ya. Nah, ini lagi pasang sensornya. Sebenarnya teknologi spooling tuh katanya sih sudah berkembang pesat, ada yang sampai 4 dimensi apalah segala macam. Tapi sepanjang teknologi lama gini finishingnya bagus, hasilnya sih pengalaman gue nggak ada masalah, nggak akan geser lah, oke lah. Mana ini di sini lagi murah banget, spooringnya 100.000 bos, 100.000 nih spooring.
kalau kita bayar. Gila, murah banget. Gue nggak ngerti hitungannya gimana. Dan di sini ya, Lautan Ban ini luar biasa. Harga ban murah, kerjanya cepat. Karena satu mobil tadi dikeroyok berapa punya gue nih? Dua depan, dua belakang, 4. Berarti 6. 4 orang tim ganti ban, 2 orang tim spuring. Nah, lagi di ke belakang nih, lagi cobain gitu. Ya mudah-mudahan cepet lancar lah. Soalnya gue udah ditungguin Simul. Nggak enak, gue janjinya Simul tadi jam 2. Ini udah jam berapa sekarang? Belum sampai sono, ya? Karena gue rencananya gue akan mengganti final gear gue dengan tipe Matic, jadi lebih high gitu. Jadi kalau sekarang tuh lari 100 kurang lebih RPM 3000. Nantinya target gue RPM 100 tuh RPM-nya turun lah sekitar 2600 gitu, 2700, 2600. Nah itu ganti final gear. Nah, karena ganti final gear berarti bawahnya pasti lebih berat. Nah, untuk bawahnya lebih berat, kompensasinya gue harus naikin torsi. Salah satunya adalah langkah pertama gue lakukan adalah TUS, tune up semi sport ya. Itu by Provis, itu udah gue lakukan dan ini udah mulai kerasa nih, kerasa banget. Gas dikit. Gue dari tadi nggak pernah lebih dari RPM 2000 jalannya, oke banget. Satu, yang kedua, jadi ada ada intake kan, itu ada box filter, terus masuk ke throttle body itu kan ada pipa gitu. Nah, teorinya adalah mesin itu membutuhkan udara yang sangat banyak, fresh air tapi yang sangat banyak. Tapi nggak hanya banyak, tapi juga harus dingin udaranya itu. Nah, caranya gimana? Ya salah satu caranya adalah pipa yang dalam mesin itu kan kena hawa mesin kan jadi panas tuh. Nah, jadi gue akan bikin semacam sistem peredaman gitu, tujuannya buat mengurangi panas dalam pipa. Jadi ntar pipanya gue bungkus gitu pakai semacam heat insulator lah gitu. Ntar bentuknya seperti apa, ntar gue bakal cari di Glodok, pasti nemu. Nggak mungkin nggak nemu, pasti nemu gue. Gitu. Itu langkah kedua. Langkah ketiga, dengan begitu kan harapannya udaranya tetap dingin tuh. Berarti kualitas oksigen yang dimakan sama mesin gue harusnya lebih bagus. Nyampe juga gue di Simple Audio Workshop. Gue udah lama banget nggak kesini. Ini teman lama gue juga. Kenal dia sih udah lama banget nih, dan dia salah satu jagoan event lah. Lo lihat aja, piala segala macam belatakan nggak jelas. Bos! Hei, halo. Wih, Apa kabar? Apa kabar, men? Om Boy, Sehat. sehat. Udah lama ketemu nih. Iya, gimana nih? Mimpi apa dia? Bos, gini bos, gue langsung curhat aja. Iya. Ini kan kebetulan gue baru dapet Innova nih. Innova tua lagi. 2004 tuh, bayangin aja. Tua banget kan, Innova awal nih, cuma bensin. Gue udah benerin lah mesin. Ini barusan gue habis dandanin velg segala macam. Tapi masa ya audio sih, jadi gini ceritanya, audionya gue udah dapet yang kan dulu gue pakai Livina kan. Audio gue pindahin lah ke sana. Udah nih, udah gue pindahin. Gue belum tuning, tapi udah gue pindahin. Cuman gue ngerasa ya getaran-getaran. Oh, vibrate. Ya vibrate, bukan getaran-getaran cinta ya. Vibrate di depan sama belakang itu suara bising. Itu masih gitu kan. Gue kan suka ikut seminar-seminar tuh bareng sama lu dulu kan. Salah satunya kan di tekukan belakang itu. Fender belakang itu sama fender depannya itu, sama itu kan gitu. Gua butuh diredam. Lu lihat mobil gua deh. Ayo. Nah, jadi coba lu analisa nih, ini mobil. Kalau feeling gua sih pintu depan udah tuh. Oh, ini udah kayaknya. Ini udah ya.
Kalau atas udah belum kata lo? Oh, udah juga. Udah juga ya? Udah. Cuman belakang udah tuh. Oh. Nah, ini nih. Tuh, kosong kan? Ini. Ini perlu saya turun tangan nih. Oh, turun tangan ya? Iya. Oh, siap. Belakang juga ya kayaknya ya? Oh iya. Iya. Sama sini coba. Oh ini Ini harus nih? harus. Oh, gitu. Ini nggak banyak sih, paling banyak 1,5. 1,5 lembar, 1,5 lembar, 3 Iya. lembar di depan ya? Iya. Cuman gua nggak mau bongkar dashboard, ribet lagi lama. enggak. Jadi maksimal sebisanya aja Iya, gitu ya? iya. Ini bensin kan? Bensin, Bensin agak mending lah, agak aman. aman ya? Nah, kalau diesel ya. Nah itu kalau peredaman gitu, dia kan kalau peredam zaman dulu kan bahannya masih aspal-aspal hitam berat gitu kan? Oh, zaman sekarang udah enggak ya? Enggak, sekarang aluminium batil rubber. Oh, berarti rubber ya, udah enteng. Enteng, terus lebih aman. Aman, Kalau kita punya anak kecil, nah itu nggak mengandung kimia. kimia gitu-gitu Jadi ya? aman. Kalau panas kan dia memuai. Memuai benar-benar. Jadi kalau yang aspal itu yang benar-benar aspal ya, Ah, itu memuai nggak bagus. nggak bagus lah ya? Iya, karena kan begitu kalau kita masuk orang dewasa aja bau kan. Iya. Nah itu ada kimia. Kalau kita orang dewasa kuat. Tapi kalau kita punya baby atau apa, Iya, kasihan ya. kasihan nggak bagus. Nah, belakang juga gue fender dalam pengennya gue kasih supaya apa getaran ban apa gesekan bannya nggak terlalu ya mengurangi lah. mengurangi lah paling nggak kan. betul. Sama ini nih, Kalau ini problemnya di hybrid kalau subwoofer ya. subwoofer ya? Iya, Subwoofer. gue pakai subwoofer sih. Jadi nanti agak susah ya buat ngeblending ke mid bass. Oke, jadi si subwoofernya udah distorsi dulu gitu ya, Iya, di betul. belakangnya udah kotor dulu, jadi Ah. ngeblend sama mid bassnya nggak kawin Susah, gitu ya? karena kita udah tem lemon, dia padahal ada satu hybrid yang memang ya susah ke depan. Oke. Itu problemnya. Susah ya ngomong sama installer senior gini, gila. Juara mulu kemana dikejar terus sama dia, gile. Ada fotonya tuh event, wah ini tahun berapa nih? 2003 itu. Gitu ya? Hmm. Gila deh. Masih Pak Lukas itu Pak juri. Lukas ya zaman Lukas, dulu ya? Zaman dulu. Waduh, Itu Lukas masih- Tulistio Bandung tuh ya? Ya, Itu event di mana lo ingat nggak? Di Jakarta tuh kayaknya? JCC. JCC ya? Ya, JCC. Wih, zamannya JCC ya? Iya. Wih, boleh juga JCC. doi. Ngomong-ngomong lu, di sini udah berapa lama ya? Saya di sini udah jalan 3 Jalan 3 tahun ya? Ah. Sebelumnya kan yang di... Kisamaun. Ah, Samaun. Di Kisamaun itu 4 tahun. 4 tahun, oke. Pindah ke Mendrisio 1,5 tahun. Oke. Terus ke sini. Sini Ini lah jalan ya. 3 tahun. Jalan 3 tahun lah ya. Tapi ya overall oke lah ya. Sini lokasi juga bagus ya. Terjangkau juga. Jadi kalau saya di area banyak kan sekarang musim pandemi ini Heeh. ada sultan-sultan yang punya barang high end, Oke. dia cari-cari installer yang di Facebook ya, Heeh. dia cari-cari kenalan, akhirnya datang masang. Oh gitu ya? Ya, jadi jasa aja. Oh jasa aja. Tapi Sementara oke ini. lah. Tapi oke lah hari Oke. gini mah apa aja penting Oke, cuan bos. betul. Yang penting cuan. Betul. Jadi bersyukurlah dulu sempat sekolah sama Pak Wahyu. Iya. Jadi ada skill yang Ada skill yang lu bisa Iya, ya. betul. Ibaratnya hilangnya kalau kita nggak ada doang lah Betul, ibaratnya gitu ya. betul. Waduh, cakep banget. Ya. Tapi by the way, ini kalau ngerja berapa lama? Sehari lah ya. nggak sampai lah. Ya sehari anggaplah pagi sore lah gitu Iya, ya. iya. Pagi sore lah ya. Betul. Jadi pagi datang kita ngobrol-ngobrol, makan-makan bakmi, sore-sore udah sampai. Tapi ini udah bunyi? udah bunyi. Boleh didengar? Tapi belum dicuning cuy. Oh. Belum dicuning. Ntar pokoknya kalau udah cuning, kan gue cuning sendiri, goblok-goblokan. Kena seminarnya Wahyu udah pernah. Seminarnya Mas Rim udah pernah. Zaman dulu seminarnya Alpine zaman dulu pernah. Seminar JBL pernah. Pakai DSP kan? Pakai DSP. Pakai 6 channel. Pakai 8 channel. Cuma 8 channel ya gue cuma kepake orang two-way sama subwoofer doang. Pakai 4 channel. Sekarang malah ada kemajuan teknologi nih. Saya ada teman-teman di daerah bisa saya tuning dari sini bisa. Kayak pakai Team Viewer itu. Oh iya bener. Jadi saya pinjam kuping dia tuh. Dia duduk di driver seat, Hah? laptop taruh aja. Oke. Ntar kalau mau gimana nih fokusnya? Kurang kanan, Bos. Oke, gua kananin. Gua kurang lebih udah tahu nih kananin. Iya, iya. Gimana? Udah center. Nah, sekarang kurang apanya? Twitternya terlalu tajam. Kurang lebih frekuensinya tahu. Wah, cakep banget. Jadi sekarang jarak pun udah Nggak masalah. udah nggak masalah ya. Ya, yang Jadi penting- kita percaya kupingnya yang punya Ya. mobil lah pastinya ya. Sekalian dia latihan kan. Iya latihan bener juga ya. Kan kalau di sana yang penting internetnya kenceng. Kalau nggak delaynya kelamaan. Iya kelamaan betul. Malah saya tuning Yang paling jauh di mana? Paling jauh? India. Saya pernah tuning mobilnya orang India. Oh, ya mobilnya orang India, tapi mobilnya di mana? Di India. Pakai Team Viewer itu. Masa? Iya. Belum tahu, Team Viewer belum tahu. Enggak, tim viewernya tahu. Nah, Iya. maksud gua mobilnya, jadi gua pikir itu mobil orang India di Indonesia. Enggak. Di India. Di India, lu bisa Iya. kenal di mana? Di Facebook. Oh gitu. Ya, dia kalau ngelihat
TikTokan Ini saya. bayar dong? Ya bayar. Bayar lah ya. Ya. Cakep. Wah hebat nih, udah go internasional via tim viewer, boleh juga lo ya. Kalau yang setting bener-bener fisik saya datang ke Malaysia 2 kali. Wih, Malaysia tuh. cakep. Nih ternyata gue emang nggak salah alamat gue kesini. Jadi gue telepon bos lo gitu. Ya. Yuk, gue mau ini segala macam. Udah lo nggak salah, lo kasih mul kan kenal. Weh, itu mah Hopeng lah lama. Di mana? Udah nomor telepon lo nggak punya. Dikasih sama dia baru semalam. Makanya gue telepon lo semalam kan. Baru gue kesini. Ya udah ntar deh. Makanya Gue semalam sediain waktu dulu. kalau Om Boy mah saya simpan nomornya. Begitu dia saya tahu di itu saya langsung simpan. Begitu Om Boy nelpon saya langsung tahu nih. Ada apa Om? Cari. Ya pokoknya bisnisnya ntar gua hitung-hitung lah, biasa lah bos, hitung-hitung. Ntar gua Ya. telepon lo lah. Oke. Yang penting tadi kurang lebih pokoknya seharian kerja 10 lembaran lah ya. Ya. Satu lembarnya berapa ya kalau end usernya? End user 200.000 udah plus pasang. 200.000 per pasang ya? Ya 2 jutaan lah ya. Ya. Oke deh kalau gitu. Bos, thank you banget nih. Thank you. Nggak, ini soalnya gua hari ini tuh bini gua ulang tahun. Waduh, Jadi happy harus birthday ya sampein makan. Thank you, sama thank you. nyonya. Pokoknya malam ini harus, nggak bisa nyap-nyap lagi lah. Masa makan malam nggak di rumah gue. Oke mas, Oke. sampai ketemu. Siap. Siap, gue balik dulu ya, cabut Oke, ya. sip. Oke, bye. Ayo, Thank you. bye. Udah sore, waktunya balik. Udah konsultasi tentang mobil gue. Pokoknya emang next target kalau buat Car Audio sih peredaman tadi ya, peredaman getar. Saya redam getar, bahannya baru. Jadi gue akan ke sini kayaknya buat ngeredam. Ya prinsipnya tetap ikutin terus aja. Lu kalau masih penasaran sama Innova gue, sama Volvo gue, ntar ada Jimny, segala macam, adalah proyek-proyek bego-begoan gitu. Cukup seru lah kalau buat disimak, lu nggak rugi lah, pokoknya dapat ilmu pasti. Oke, sampai ketemu ya di episode berikutnya. Bye-bye.